Halo teman-teman, great days. Jumpa lagi dengan saya, Jonathan Kamil alias Kam Jon. Kita kembali ke channel YouTube ini, Kam Jon Mastermind. Teman-teman subscribe dulu, klik tombol loncengnya supaya terus terupdate notifikasinya. Oke ya? Nah, di tema kali ini kita akan membahas tentang karir. Ternyata karir itu ada hukumnya juga teman-teman, ya. Hukum berkarir. Nah, ada 3 hukum dari karir ini. Apa aja? Nah, teman-teman, di antara yang nonton ini nih, pasti ada aja yang berkarir. Benar ya? Karena karir ataupun bisnis itu adalah choice, pilihan. Jadi teman-teman ada yang berkarir. Nah, ini nih hukum-hukum karir yang perlu teman-teman ketahui. Oke ya, yang pertama, hukum karir yang pertama, berkarir dengan gaji tetap ya, ataupun payslip doesn't go well together with rich. Apa maksudnya? Nah, ini adalah kata-kata motivator dunia, ya, bukan Indonesia nih, motivator dunia, dan ini terkenal banget. Jadi maksudnya adalah berkarir, pekerjaan kita, ya karyawan dengan gaji yang tetap, itu nggak akan pernah bisa kaya teman-teman. Wah, kontroversial ini. Kok bisa bilang kayak gitu? Nah teman-teman gini, ini kaitannya dengan alam pikiran bawah sadar kita, ya. Alam pikiran bawah sadar kita itu dia membuat suatu program atau cetak biru, blueprint. Nah teman-teman mungkin di sini ada yang baru mau mulai melamar pekerjaan. Ada juga yang udah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun bekerja pun ada. Jadi karyawan. Ya. Nah tiap bulan kan menerima yang namanya gaji tuh. Tetap ya, antara awal bulan, tengah bulan, ataupun akhir bulan. Intinya 1 bulan terima sekali. Nah, alam pikiran bawah sadar itu mencap itu sebagai suatu zona nyaman. Zona aman bagi kita. Ya, programmingnya seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada di luar sana yang tidak memberikan gaji tetap, ditolak. Nggak mau dia. Ya. Nah, kita lihat dari grafik teman-teman. Sedangkan kekayaan itu, untuk mencapai ya proses perjalanan menuju kesuksesan finansial, itu naik turun teman-teman. Ya. Naik turun, wah kadang tinggi, kadang rendah, naik turun. Sedangkan karyawan gajinya itu cenderung flat. Ya naik lah ya, tiap tahun naik 5%, naik dikit, lurus. Dari grafik aja sudah beda teman-teman. Ya, nah inilah alasannya kenapa karyawan kantoran, karyawan di perusahaan dengan gaji tetap nggak akan pernah bisa kaya. Ya. Terima gaji, terima income, kebutuhan hidup, ya, belum bayar kreditan, utang dan sebagainya, udah nggak ada yang diinvestasikan. Oke ya, itu hukum pertama. Hukum kedua apa? Hukum kedua adalah berkarir itu adalah membarter ataupun menukar waktu kita dengan uang. Nah, teman-teman saya nanya nih, penting mana? Waktu atau uang? Uang kalau misalnya hilang bisa diperoleh kembali, bisa diusahakan kembali, bahkan uang bisa kembali ke kita. Tapi kalau waktu yang sudah terlewat, ya tidak akan pernah bisa kembali. Waktu bersama keluarga, waktu bersama pasangan, bersama orang tua, bersama anak kita, itulah yang berharga teman-teman. Namun berkarir jadi karyawan di kantor itu, ya, itu menukar waktu kita. Ya, kita bisa dengan dalih memprioritaskan pekerjaan kita dan kita bilang, saya bekerja mencari nafkah demi keluarga saya, ya, demi kebahagiaan keluarga saya. Tapi teman-teman, keluarga nggak hanya butuh nafkahmu, dia juga butuh waktumu. Oke ya, ini hukum karir yang kedua. Yang ketiga apa?
Hukum yang ketiga adalah berkarir. Ya, kalau teman-teman kerja nih, ada bos ya, ada bosnya, ada manajer lah, apapun lah itu, pokoknya ada yang lebih tinggi daripada kita pangkatnya, itu berarti teman-teman menyerahkan nasib teman-teman kepada dia. Nasib teman-teman karyawan berada di tangan bos. Loh, kok begitu bilangnya? Jadi keputusan itu kita nggak bisa bikin sendiri teman-teman. Senin sampai Jumat katakanlah kita kerja. Terus Sabtu Minggu katanya libur. Nah begitu libur kan pengen dong waktu bersama keluarga, benar nggak? Terus kita planning nih, Sabtu pergi sama keluarga ya untuk family time. Tiba-tiba ada telepon dari bos bilang, kamu ngantor sekarang, meeting sekarang, penting. Nah apakah kita bisa bilang, bos sorry saya lagi bersama keluarga, ya datang sekarang kantor. Ya, hari Minggu lagi bersantai sejenak, istirahat ya, baringan. Tiba-tiba ada bos telepon bilang ini lagi ada event penting ya, kamu harus lembur hari ini. Suruh lembur ya. Mau cuti kita izin dulu, kalau nggak dikasih ya nggak bisa cuti, ya kan? Ataupun potong gaji. Kalau ngelawan dipecat, di PHK. Jadi nasib kita itu di tangannya bos teman-teman. Kita menyerahkan nasib hidup kita itu di tangan bos. Karena apa? Imbalannya adalah gaji tetap. Ya bos bilangnya gini, totalitas dong, loyalitas, kan gitu. Ya, kayak 3 hukum ini. Terus ada yang nanya gini, tapi John kalau direktur Pertamina, ya, terus direktur Bank Indonesia, wah itu gajinya gede tuh. 100-an juta, 200-an juta, bisa dong kaya. Oke teman-teman, ya, oke teman-teman. Benar, saya pernah nanya, ya, gaji mereka itu, ya, direktur BUMN itu 100-an juta, 200-an juta, benar. Tapi waktu kerja mereka, teman-teman, 14 sampai 16 jam. Ya, memang di kantor mereka nggak lama. Ya, mereka di kantor nggak lama. Tapi mereka keluar, ada project, meeting, ketemu klien baru, ya kan. Mereka bekerja bisa 14-an jam. Bayangkan, waktu yang mereka barter untuk dapat gaji seperti itu. Ya. Oke ya, satu. Yang kedua, teman-teman mau jadi direktur Pertamina, mau jadi direktur BI, berapa chance-nya, berapa peluangnya teman-teman untuk menjadi direktur seperti itu dengan dalih supaya kaya? Nggak usah jauh-jauh direktur Pertamina, direktur BUMN deh, di kantor teman-teman ya. Misalnya teman-teman kan baru nih, newcomer, ya, oh bagus nih, kerja bagus, punya skill lebih, ya. Terus ada kemungkinan untuk naik pangkat menjadi supervisor atau manager, ya. Supervisor teman-teman, manajer teman-teman melihat, wah ini anak bagus loh, bahaya, posisi saya terancam. Ya, wah drama kantor, politik kantor, ya. Usahakan supaya kamu jangan naik, ya. Ini kenyataan terjadi teman-teman, karena posisi dia terancam. Teman-teman kan punya skill bagus, pengen naik peringkat, pengen naik pangkat, supaya gajinya lebih besar kan, ya. Dicegah. Karena apa? Karena orang yang terlebih dahulu menduduki posisi itu, dia kan nggak mau posisinya terancam. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Ada lagi yang nanya, John, kalau atlet gimana? Atlet tuh gajinya, income-nya besar. Oke teman-teman, Robert T. Kiyosaki membagi menjadi 4 kuadran. Ya, 4 kuadran. Nah, yang saya maksud hukum karir ini adalah kuadran pertama, yaitu kita bekerja, ya, kita bekerja punya bos sebagai karyawan perusahaan, karyawan pabrik, ataupun di lembaga pendidikan, guru misalnya, ya kan. Kalau atlet itu dia menjadi bos untuk dirinya sendiri, itu masuk kuadran kedua yaitu self-employee. Ya, dia bekerja untuk dirinya sendiri, dia menjadi bos dirinya sendiri. Contoh, dokter. Ya, lawyer, pengacara, artis, penyanyi, atlet, pengarang buku, ya kan, itu dia
mengatur waktunya sendiri, dia bos dirinya sendiri. Makanya income-nya beda, bukan gaji. Tapi kan kalau misalnya artis kan punya manajer, punya atasan. Teman-teman, manajer artis itu dia hanya bertugas mengatur jadwal. Ya, membuat janji, mengatur jadwal sebagai layar pertama sebelum bertemu dengan si artis. Nggak percaya? Coba bandingin. Penghasilan si artis dengan penghasilan manajernya gede mana? Ya, jauh berlipat-lipat penghasilan si artis. Manajer digaji oleh dia. Ya. Begitu juga dengan atlet. Atlet punya coach, punya pelatih. Ya. Katakanlah contoh pemain bola. Ya, pemain bola yang hebat level internasional, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dibandingkan dengan pelatih mereka, lebih kaya mana? Pelatih itu digaji loh. Ya, pelatih itu digaji. Atlet bola, ya, atlet olahraga lah misalnya ya, itu mendapatkan income karena dia bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi lain ya. Oke ya. Nah, teman-teman balik lagi ya, untuk bisnis ataupun karir itu pilihan. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau menjadi kaya, ya, caranya ya berbisnis atau harus investasi. Oke ya. Semoga jelas ya. Video kali ini cukup sampai sini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen kalau ada yang belum jelas ya. Boleh ditanyakan di komen, bisa dibahas diskusi di sana. Ada juga link, tersedia link di description, di caption, teman-teman bisa klik dan lihat audio di dalamnya ya. Audio ini adalah percepatan untuk mengubah alam bawah sadar kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tuned. Bye. Speed up.